Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Syifa Bayu Sukma, Yelita Rahmasari, Sri Nazela, dan Urfa Mereka Andriani. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul aplikasi dan website terkait program studi. Langsung saja kita mulai presentasi hari ini. Pembahasan pertama adalah tentang aplikasi. Aplikasi adalah sebuah mahakarya simfoni orkestra dari pelaku teknologi informasi yang merupakan hasil kerjasama antara sumber daya manusia, tools, dan pengguna dalam sebuah manajemen yang terintegrasi di mana di dalamnya ada perencanaan, uji coba, pelaksanaan, dan pemeliharaan dengan tujuan akhir untuk mendukung aktivitas manusia agar lebih efisien dan efektif. Jadi, aplikasi adalah sebuah program hasil karya yang siap pakai. Program yang terbuat dengan beberapa tahapan yang melaksanakan suatu fungsi yang telah diperintahkan. Aplikasi web. Aplikasi web adalah sebuah program yang bila dieksekusi akan menghasilkan sebuah aplikasi yang dapat bekerja sesuai dengan yang diinginkan. Aplikasi web dibangun dengan menggunakan bahasa HTML. Pada masa kini, aplikasi web dikembangkan untuk memperluas kemampuan HTML dengan PHP dan ASP dalam script objek. Aplikasi web dapat dibagikan menjadi dua bagian, yaitu aplikasi web dinamis dan aplikasi web statis. Aplikasi web merupakan sebuah aplikasi yang menggunakan teknologi browser untuk menjalankan aplikasi yang diakses melalui jaringan komputer. Arsitektur aplikasi web meliputi klien, web server, middleware, dan basis data. Klien berinteraksi dengan web server. Secara internal, web server berkomunikasi dengan middleware dan middleware yang berkomunikasi dengan basis data. Contoh middleware adalah PHP dan ASP. Pada mekanisme aplikasi web dinamis, terjadi tambahan proses yaitu server penerjemahan kode PHP menjadi kode HTML, kode PHP yang diterjemahkan oleh mesin PHP yang akan diterima oleh klien. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Yelita Rahmasari. Selanjutnya yaitu mengenal PHP. Pada awalnya, PHP merupakan kependekan dari Personal Homepage atau situs personal. PHP pertama kali dibuat oleh Rasmus Lardorf pada tahun 1995. Pada waktu itu, PHP masih bernama Form Interpret atau FI yang wujudnya berupa sekumpulan skrip yang digunakan untuk mengolah data formulir dari web. Selanjutnya, Rasmus merilis kode sumber tersebut untuk umum dan menamakannya PHP. Dengan perilisan kode sumber ini menjadi sumber terbuka, maka banyak pemrogram yang tertarik untuk ikut mengembangkan PHP. Selanjutnya yaitu kelebihan PHP. PHP memiliki banyak kelebihan yang tidak dimiliki bahasa skrip sejenis. PHP difokuskan pada pembuatan skrip server-side yang bisa melakukan apa saja yang dapat dilakukan oleh GCI seperti mengumpulkan data dari form, menghasilkan isi halaman web dinamis, dan kemampuan mengirim dan menerima cookies bahkan lebih dari kemampuan CGI. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sri Najela. Kemudian MySQL. MySQL merupakan salah satu perangkat lunak sistem pengelola basis data atau database management system. MySQL juga dapat dikategorikan sebagai Relation Database Management System (RDBMS). Karena dalam pembuatan basis data pada MySQL dapat dipilih-pilih dalam berbagai tabel dua dimensi. Setiap tabel pada MySQL terdiri atas lajur horizontal dan vertikal. Kemudian website. Istilah aplikasi web adalah pengembangan dari penggunaan World Wide Web dan website.
Website sendiri merujuk pada informasi yang berupa dokumen-dokumen berbentuk elektronik berupa teks, grafik, animasi, audio, dan video yang tersebar di seluruh dunia yang dikumpulkan dan dapat diakses di dalam sebuah tempat bernama website. Penggunaan website pada organisasi dapat menyebabkan adanya kelancaran penyampaian informasi dari pemilik informasi kepada pencari informasi. Organisasi bisnis banyak menggunakan media web untuk memasarkan produknya, baik berupa barang maupun jasa kepada pelanggannya. Organisasi lain yang non-bisnis juga turut serta memanfaatkan perkembangan teknologi website untuk menyampaikan informasi kepada stakeholder. Salah satunya adalah organisasi pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh Purva Merika Andriani. Kesimpulan, berdasarkan hasil pra-penelitian, wawancara, dan observasi, penyebab permasalahan yang ada pada website PSIAB, FIAUB terdiri dari beberapa komponen website development cycle yang digunakan secara maksimal, yaitu meliputi dari website planning, website design, website content, website construction, dan website publication. Aplikasi web adalah sebuah program yang bila dieksekusi akan menghasilkan sebuah aplikasi yang dapat bekerja sesuai dengan yang diinginkan. Aplikasi web dibangun menggunakan bahasa HTML, Hypertext Markup Language. Aplikasi web merupakan sebuah aplikasi yang menggunakan teknologi browser untuk menjalankan aplikasi dan diakses melalui jaringan komputer. Sekian hasil presentasi kami dari kelompok 10. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata yang kami ucapkan. Serta sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.